Puji Tuhan. Shalom. 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 Tuhan Yesus baik, amin. Sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sukacita Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan syukur. Kita mau tinggikan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan anugerahnya. Kalau kita boleh menikmati napas kehidupan dan kesempatan beribadah saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau adalah sungguh Allah kami yang hidup Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Urapi ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan muliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang Tuhan, perubahan pasti terjadi Tuhan. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kau berikan kami sukacita Tuhan. Kau memberikan kami kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah Tuhan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak satu pun yang terlewat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk anak satu pujian. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terus rasakan kasih Tuhan. Jura Bapak Shindara Lama Shindara. Amin Tuhan. Haleluya. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to it. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Nama Yesus mulia. Mari temukan tangan kita. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to it. What a beautiful
Suka-sukamu Tuhan, biar Tuhan membentuk kehidupan kita. Apapun yang Tuhan mau lakukan, kita percaya bahwa itu baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pagi hari Tuhan kembali kami naikkan pujian dan hormat kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami umat-umat-Mu untuk datang di Kaaba-Mu yang suci dan yang mulia ini Tuhan. Tujuan dan motivasi kami semua datang di tempat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan dan untuk menerima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika umat-Mu sudah menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, kami percaya Tuhan pun akan memberkati kami semua pada saat pagi hari ini. Supaya kami datang dengan tantangan, persoalan, pergumulan, kami pula membawa damai sejahtera, damai sukacita yang besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba sebagai biji mata-Mu. Semujikan hamba dimakan sombor salib Allah. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja agar umat-umat merasakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah berdoa, dan kalau ada bentuk-bentuk kuasa kegelapan, kuasa setan yang coba-coba mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami perintahkan, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Allah Roh Kudus bekerja sepenuhnya, biarlah kami dapat merasakan kehadiran Allah lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman Allah di pagi hari ini. Semua umat yang mau menerima firman Allah mengatakan amin. Puji Tuhan. Bisa tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, jemaat penuh dengan sukacita menari-nari untuk Tuhan. Ya, saya sangat bersukacita karena kalau kita hidup dengan Tuhan, kami bersukacita ketika Allah ada di pihak kita. Ya, kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Ya, karena Allah bersama dengan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat Bapak, Ibu Gembala yang dapat mempercayakan lagi saya melayani saudara dan kebenaran firman Allah. Ya, banyak jemaat yang sudah kenal saya karena saya sering ada di tempat ini. Puji Tuhan. Tidak mengapa saya memberitahukan nama saya yang jelas. Nama saya David Alakua, asal saya dari Ambon. Tempat pelayanan saya di Tiga Raksa. Sudah kurang lebih 17 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan di sana. Dan bagaimana Allah menolong, Allah memberkati saya dan keluarga sampai saat ini. Puji Tuhan. Dan kalau detik ini saya bisa ada di tengah-tengah umat Tuhan di tempat ini karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terlambat dengan waktu yang ada, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Roma, saudara. Kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11. Saya tahu firman Allah ini atau ayat ini saudara sudah memahami semuanya. Ya, tetapi kalau ayat ini datang setiap saat itu selalu baru dalam hidup saudara dan saya. Untuk menghormati kebenaran firman Allah, saya menyambut sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Roma pasal 12 ayat 11, kita akan membaca ayat bersama-sama. Hitungan yang pertama 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saya melihat pemimpin pujian luar biasa. Dan bukan pemimpin pujian saja, tapi jemaatmu berlompat-lompat untuk Tuhan. Jadi ini satu hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya percaya kalau hanya firman, saudara, saya percaya saudara mungkin masih lambat untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tetapi firman dan roh Allah bekerja dalam hidup saudara, saya percaya ada api yang akan menghanguskan kehidupan kita semua. Kenapa? Karena ada firman dan Roh Kudus. Jadi bukan cukup firman saja, tapi roh Allah itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin dulu, saudara. Ada banyak orang mendengarkan firman Allah, tetapi roh Allah tidak memimpin kehidupan.
Ada orang yang selalu mendengar firman Allah, tapi Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Tetapi saya percaya di tempat ini, saudara pasti semua akan dipenuhkan oleh Roh ini. Karena api ini khususnya bagi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang berakar dan yang bertumbuh dan berbuah-buah untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ini perkataan atau nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi sekali lagi bukan cukup firman, tapi biarlah firman Allah itu bekerja dan Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat baru bagi jemaat yang ada di tempat ini. Tidak ada yang lain yang dapat menolong kita kalau bukan firman dan Roh Kudus ini. Tidak ada firman, maka sia-sialah hidup kita. Firman yang dapat membawa saudara untuk bekerja di dalam hidup saudara, supaya roh itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah ini kalau saudara membaca dan meneliti firman Allah baik-baik, saudara, saya percaya Roh Kudus itu akan menolong, Roh Kudus itu akan bekerja dan memberikan pemahaman yang baru bagi kehidupan saudara dan saya. Gak cukup kita hanya membaca firman Allah dengan kepintaran kita, dengan logika kita, dengan kekuatan kita, saudara. Tapi biarlah Roh Kudus itu akan membawa saudara untuk memahami akan firman Allah ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengalaman Paulus. Paulus ini saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang yang sangat begitu cerdas, seorang yang begitu pintar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi nggak cukup kepintarannya, saudara, nggak cukup kekuatannya, tetapi dia ingin supaya Roh Allah itu bekerja dalam hidupnya, supaya dia bisa merasakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan pribadinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat Paulus kepada jemaat. Amin, saudara. Amin. Saudara ingin dipimpin oleh Roh? Amin. Karena Roh Kudus ini sangat penting bagi jemaat. Roh Allah ini sangat penting bagi gereja, supaya gereja itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja itu bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan ketika saudara dipenuhkan dengan firman dan Roh Kudus ini, saudara. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa menjadi berkat, kita tidak bisa menjadi terang, kita tidak bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini kalau tidak ada firman dan Roh Kudus. Penting sekali Roh Kudus ini bagi kita. Amin, saudara. Cara tepuk tangan buat dia dulu ada di sini. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita untuk menolong kita semua, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bukan dengan kekuatan gagah kita, bukan, saudara. Tapi biarlah roh itu bekerja dalam hidup kita. Ketika ada firman, Roh Kudus itu akan mengalir dalam hidup saudara. Dan saya percaya dengan kekuatan firman dan Roh Kudus dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat jemaat yang ada di tempat ini. Firman Allah ini bukan datang kepada jemaat yang ada di Roma, tapi firman Allah yang datang kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk apa? Untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak bisa jadi jemaat biasa saja, saudara. Apalagi kalau jemaat ikut-ikutan. Saya percaya di tempat ini bukan ikut-ikutan, tapi saya percaya saudara dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Saudara bisa datang di tempat ini. Saya nggak tahu saudara tinggal jaraknya berapa kilometer untuk saudara datang di tempat ini. Tetapi intinya ketika ada firman dalam hidup saudara, saya percaya firman itu akan membawa saudara untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengatakan sekali lagi, saya akan membaca firman Allah ini, janganlah
sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan kendor yang tadinya kita berapi-api, yang tadinya kita semangat beribadah kepada Tuhan, ketika ada tantangan dalam hidup ini, kita mulai kendor. Ketika ada masalah dalam hidup ini, kita nggak mau melayani Tuhan lagi. Tetapi firman Allah menjelaskan, biarlah rohmu menyala-nyala. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah apapun yang terjadi dalam hidup jemaat Tuhan, ada tantangan terus dalam hidup ini, saudara. Ada masalah silih berganti datang kepada saudara dan saya. Tetapi bukan masalah itu membuat saudara kendor, saudara. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara. Bukan hamba Tuhan saja yang berdiri di mimbar ini, tapi jemaat pun harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan berdiri di tempat ini untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Amin. Saya punya pengalaman. Banyak tantangan, banyak persoalan dalam hidup. Tetapi Roh Allah itu terus bekerja, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera. Untuk apa? Melayani Tuhan saja. Tidak ada yang lain yang kita melayani. Hanya mau melayani Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perkataan Paulus. Karena Paulus punya pengalaman besar bersama dengan Kristus. Tantangan Paulus itu sangat luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena hanya firman yang dia harus beritakan, saudara. Tantangan persoalan yang dia harus hadapi itu bukan gampang, saudara. Mau menghadapi intimidasi, menghadapi tantangan, aniaya, mau menghadapi penjara, saudara, dia tetap rohnya itu menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan, saudara. Kita belum apa-apanya, saudara. Coba kita menghadapi yang namanya aniaya, menghadapi yang namanya penjara karena firman, saudara. Apa kita mau, saudara? Tetapi saya percaya kalau ada firman dalam hidup saudara dan saya, saudara pasti rela menghadapi saja, menghadapi tantangan ini. Karena di balik tantangan ada kemuliaan Tuhan. Di balik persoalan, di balik pergumulan, saudara, ada kemuliaan Allah itu, saudara, yang saudara akan rasakan. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mundur, tinggalkan Tuhan. Mungkin ada masalah di dalam jemaat, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam rumah tangga. Bukan kita mau tinggalkan Tuhan, tapi kita maju terus, maju terus, maju terus, sampai dia datang kedua kali mendapatkan saudara tetap setia dengan Tuhan. Itu yang Allah mau dalam hidup ini. Sangat begitu berapi-api jemaat kita memuliakan Tuhan. Harus kembangkan itu. Amin, saudara. Harus kembangkan apa yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya roh itu menyala-nyala, saudara, kita coba bisa melihat sedikit di dalam 1 Tesalonika apa yang Allah mau dalam hidup ini. Kalau saudara mau supaya api itu padam, saudara, apa yang kita harus kerjakan, saudara? Kita coba bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ini adalah perkataan Paulus juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Allah katakan begini. Ada dua kata saja di sini. Tetaplah berdoa. Amin, saudara. Paulus katakan kepada jemaat yang ada selain yang ada di Roma, ada juga yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa supaya api itu terus menyala-nyala. Amin, saudara.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya jangan api itu padam, tetaplah berdoa. Saudara, hari ini saudara berapi-api. Tapi kalau beberapa hari kemudian saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan, apa yang jadi? Rasanya itu kering dalam hidup ini. Rasanya hampa hidup ini, saudara, kalau saudara tidak setia di dalam doa. Karena doa ini yang membuat saudara semangat untuk memuliakan Tuhan. Api ini akan bekerja dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara tetap mau berdoa kepada Tuhan. Api ini bekerja dalam hidup saudara. Ketika ada tantangan persoalan, berdoa terus saudara. Kenapa? Supaya roh itu bekerja terus dalam hidup saudara. Apa? Supaya saudara bisa memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, walaupun ada tantangan dalam hidup ini. Amin saudara? Saya merasakan itu saudara. Ketika ada masalah, bukan saya kendor dari Tuhan, tapi saya maju terus untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan doa-doa kepada Tuhan. Karena itu adalah kekuatan jemaat. Doa itu adalah kekuatan jemaat. Jemaat mau bertumbuh dalam Tuhan, jemaat mau berakar dalam Tuhan, harus tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kehidupan saudara. Kenapa? Saudara adakan komunikasi yang intim terus dengan Tuhan. Harus adakan komunikasi yang intim. Artinya dengan baik, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Supaya saudara terus merasakan api itu bekerja dalam hidup saudara. Saudara mengalami bagaimana api itu bekerja. Saudara. Karena tetap berdoa. Kata tetap berdoa di sini bukan hari ini saja, tapi selamanya, selama saudara masih hidup, tetap berdoa. Itu kunci berkat dalam hidup saudara. Saudara sedikit berdoa, sedikit pun berkat saudara. Saudara berdoa banyak, berkat itu melimpah dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah tidak berdoa lagi, saudara mau dapat apa dari Tuhan? Gak bisa dapat apa-apa. Yang dapat masalah. Gak ada damai dalam hidup ini saudara. Tetaplah berdoa. Siapa yang banyak berdoa, banyak berkat. Siapa yang sedikit berdoa, sedikit pun berkat buat dia. Siapa yang tidak berdoa, tidak ada berkat dalam hidupnya. Karena doa ini adalah napas hidup. Amin saudara. Doa adalah napas hidup orang percaya. Itu sebabnya Paulus inginkan supaya jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika ini, walaupun mereka menghadapi yang namanya kesulitan, tapi Paulus ingatkan mereka, tetaplah berdoa. Haleluya. Tetap berdoa. Supaya api ini terus menyala-nyala dalam hidup saudara, tetaplah berdoa. Kita coba bisa melihat sedikit dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan oleh firman Allah, supaya api itu tetap menyala saudara. Kita coba bisa melihat di dalam Yeremia. Kita coba bisa melihat sedikit dalam Yeremia. Yeremia pasal 33. Ayat 3 firman Allah katakan begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin saudara. Berseru kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi tantangan persoalan di hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Lari saja kepada Tuhan, saudara. Karena disitulah letak kekuatan kita. Yeremia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, saudara. Saudara pasti tahu itu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Coba kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, kita tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, kita mau tahu apa rahasia dari Tuhan, saudara. Rahasia-rahasia yang besar yang
Allah akan singkapkan bagi saudara dan saya ketika saudara ada di bawah persekutuan dengan Tuhan, ada di bawah kaki Tuhan, saudara pasti merasakan bagaimana Allah berbicara dalam hidup saudara. Kita nggak bisa main-main dengan doa. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Mau jadi jemaat yang bertumbuh, mau jadi jemaat yang berakar di dalam Tuhan, bersekutu, atur yang persekutuan itu dengan Tuhan, atur mesbah itu kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan hadir bekerja dalam hidup saudara. Atur mesbah di setiap saat, saudara. Kita bisa bekerja, semua kita bekerja, tapi ingat, jangan kita mengabaikan Tuhan, karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Tidak lama lagi kita masuk di tahun yang baru, saudara. Ini tinggal 1 bulan, saudara. Kita mau masuk di tahun yang baru ini menghadapi tantangan yang sangat begitu luar biasa. Itu sebabnya kalau tidak ada firman dan Roh Kudus, dan saya percaya kita akan gagal untuk mengerit Tuhan. Gagal. Kenapa? Tidak ada firman dan Roh Kudus. Karena tantangan terus, masalah terus di dalam dunia ini, saudara. Ada saja masalah datang, ada saja tantangan datang, ada saja persoalan datang, ada saja pergumulan datang dalam hidup ini, saudara. Terus kalau tidak ada firman dan Roh Kudus, apa yang ada dalam hidup ini? Kita tidak mampu menghadapi itu. Itu sebabnya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor roh kita ini. Jangan roh kita ini mulai pudar, tapi roh kita ini terus menyala-nyala, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, layanilah Tuhan. Karena ada upah bagi saudara yang setia melayani Tuhan. Ada upah yang besar. Allah memberkati kita semua. Tapi berkat kekekalan itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kejar dia, saudara. Kita kejar dia dengan cara apa? Setia dengan Tuhan. Kita kejar dia dengan cara apa? Bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa yang Allah akan nyatakan dalam hidup ini, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita coba terus bisa melihat, supaya api itu tetap menyala-nyala dalam hidup saudara. Kita kembali lagi ke Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 12. Firman Allah katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Amin, saudara. Sabar di dalam kesesakan, sabar di dalam aniaya, sabar di dalam penderitaan, dan tetaplah berdoa. Berdoa. Amin, saudara. Bertekun di dalam doa. Haleluya. Ini penting sekali buat kita semua. Penting sekali doa ini, saudara. Itu sebabnya kalau kita mempelajari bagaimana surat-surat Paulus ini, saudara, banyak doa yang dia sampaikan kepada jemaat, saudara, supaya berdoa. Karena disitulah kekuatan. Disitulah letak kekuatan jemaat. Supaya ketika ada kesesakan datang, persoalan datang, kita kuat, saudara. Kita mampu untuk melewati masalah demi masalah ini, saudara. Itu sebabnya sekali lagi ayat 12 ini mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Bertekun. Saya percaya kalau kita tekun di dalam doa, api itu terus tetap menyala. Api terus membakar semangat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sedikit lagi bagaimana Nabi Elia, api itu kalau mau nyala-nyala, Alkitab mengatakan, saudara dikasihi oleh Tuhan, Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun. Allah dengarkan doa Elia. Sudah. Kenapa? Alkitab menjelaskan bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu dengan sungguh-sungguh ini seperti apa. Tapi kalau kita pelajari lagi bagaimana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, peluhnya, darahnya itu keluar. Kenapa? Menghadapi tantangan yang sangat begitu luar biasa. Darahnya keluar, saudara. Tapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, kata firman Allah. Maka Allah menjawab doanya. Saya percaya saudara pun akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita nggak bisa main-main dengan doa. Karena doa itu penting sekali. Saudara mau melihat mujizat Tuhan, saudara mau melihat pertolongan Tuhan, saudara mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu adalah kunci keberkatan dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi Om berbicara tentang doa. Puji Tuhan. Ya, itu memberikan lagi semangat buat saya. Untuk apa? Untuk tetaplah berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Sewaktu kita berdoa, ya, kumpulan yang kecil, kumpulan yang besar, saudara, sewaktu kita bersekutu, adakan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Ada semua di itu, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih dekat, lebih erat lagi dengan Tuhan. Jadi tidak hanya cukup di gereja, tapi ada secara pribadi dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakailah saya. Kalau orang lain Tuhan pakailah saya untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini kita mau berikan apa kepada Tuhan? Tuhan punya semua. Kita mau kasih apa buat Tuhan? Selain kita mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya api itu tetap menyala-nyala, karena ada misi yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa di luar sana, saudara. Kita coba bisa melihat sedikit di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudara dikasih oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat yang ke-8 firman Allah katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara akan menjadi saksi di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung dunia. Saudara mau melayani Tuhan, tetaplah berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan kita jadi jemaat biasa saja, tapi jemaat yang luar biasa, yang Allah memakai kehidupan saudara dan saya. Ada misi dan visi yang Tuhan akan berikan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan menjadi saksi di mana-mana. Amin. Saudara menjadi saksi di mana-mana. Ya. Ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan banyak. Ada saudara-saudara kita yang belum setia dengan Tuhan. Ada kaum keluarga kita belum setia dengan Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup ini, gimana mereka mau datang kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada kaum keluarga kita pun di Yerusalem dulu, saudara. Baru saudara melangkah lagi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Allah mau, saudara. Kalau saudara sudah jadi berkat buat keluarga, saya percaya keluarga itu juga akan menjadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya firman Allah sudah jelas-jelas, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu misi yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu pada pagi hari. Dia ada di tempat ini untuk melawan saudara dan saya.
untuk menjadi kekuatan, menjadi ya kemampuan bagi kehidupan saudara dan saya untuk melewati ya tahun yang akan datang ini saudara. Karena kita tidak tahu tahun yang akan datang ini bagaimana kita akan melihat bagaimana persoalan-persoalan ke depan nanti saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ada roh dan firman bekerja dalam diri saudara, supaya saudara mampu melewati masalah demi masalah ini. Puji Tuhan, saya percaya firman Allah yang sangat singkat ini dapat membawa saudara untuk saudara lebih lagi setia dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, sampai dia datang kali yang kedua mendapatkan saudara dan saya tetap setia kepada Dia. Puji Tuhan. Kembali lagi kami naikkan pujian dan hormat kepada Tuhan. Atas selawatan Tuhan, atas kebaikan Bapa begitu baik buat kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Allah di pagi hari ini, dapat memberikan kekuatan buat kami, dapat memberikan semangat baru dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan, pakai kami semua menjadi alat-Mu. Pakai umat-umat menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pakai umat-umat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan membawa umat-umat-Mu tempat ini untuk membawa jiwa-jiwa yang lain datang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara firman Allah. Roh Kudus Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan kebenaran-kebenaran firman. Meteraikan firman Allah itu dalam hati bejana kami, supaya kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Yesus untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulihkanlah
kuasa yang Roh Kudus berikan kepadamu. Berkata-katalah kepada Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan. Kalau memberikan masa baru padamu, saat ini, saat ini, saat ini. Uraya masa oh mana takkan raya masa ya raya masa Turjadilah, turjadilah, turjadilah masa-masa baru diberikan Roh kepadamu. Dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Urapilah kami. Haleluya. Kami dengan indah baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tangan Terjadilah Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memimpin kami, sehingga pikiran, perasaan dan kehendak kami dikuasai oleh Roh-Mu. Tubuh kami dikuasai oleh Roh-Mu, jiwa kami dibaharui. Dalam nama Yesus terjadilah, kami akan berbeda, kami akan tampil beda, kami akan menjadi orang
Haleluya. Bangkitkan roh kami. Biar roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Terus menyala-nyala dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tetap mengandalkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Biar kami kumpulan domba-domba-Mu ditempatin ya Tuhan. Terus baru ya kan roh dan hati kami itu menjadi jembatan taatan dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan jiwa ini ya Tuhan, agar selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tinggalkan keduniawian, berfokus kepada-Mu, mengutamakan Engkau, mencari Engkau ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hanya sedikit waktu yang kami berikan kepada-Mu. Hanya sedikit waktu yang kami berikan kepada-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Berbahagia hati dan roh kami senantiasa ya Tuhan. Biar kami memuji karena bangsa-bangsa yang baru ya Tuhan. Biar kami memuji karena bangsa-bangsa yang baru. Allah memberikan lagu-lagu baru bagimu. Nyanyikan puji-pujian baru bagi Allah. Biar kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, dapat pengurapan yang baru terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk melawat kami. Engkau hadir di tengah-tengah
kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau menjamah kami. Dan kami percaya ada pemulihan dalam jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada pemulihan dalam jiwa-jiwa yang dilawan oleh Allah, yang dijamah oleh Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku, ya Allah. Semua berdoa, buka mulutmu, bersuara kepada Tuhan. Semua berdoa, semua ikut berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani pemberian firman Tuhan di tempat ini. Allah memberkati kehidupan pribadi, memberkati kehidupan pelayanannya di dalam nama Yesus. Di mana saja dia berada, biar Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman yang telah kami dengarkan, biarlah menjadi firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami tunduk dan taat pada kehendak Tuhan lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami hidup karena firman dan roh Allah. Dalam nama Yesus terjadilah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.